6 fakta penyebab SSCASN P3K 2022 belum dibuka. Bagi pelamar P1, fokus ke nomor 4. Ingat, subscribe dulu guys. Gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan His Channel berbagi untuk negeri. Baik Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini His Channel akan berbagi informasi 6 fakta penyebab SSCASN belum dibuka. Nah, fakta yang pertama yaitu BKN khawatir honorer lulus PG P3K 2021 protes. PLT Kepala BKN Bima Haria terang-terangan mengaku belum sreg dengan usulan Kemdikbudristek yang menetapkan jadwal pendaftaran pelamar prioritas 1 berbarengan dengan pelamar P2, P3, dan pelamar umum. Nah, pelamar P1 di sini adalah guru lulus passing grade seleksi P3K 2021 yang jumlahnya 193.954 guru. Nah, pelamar P2 adalah guru honorer kategori 2 yang belum ikut tes maupun yang tidak lulus passing grade pada saat mengikuti seleksi ASN P3K di tahun 2021. Nah, untuk P3 itu adalah guru honorer sekolah negeri dengan masa pengabdian minimal 3 tahun, terdaftar di Dapodik, belum pernah ikut tes maupun yang tidak lulus passing grade. Sedangkan untuk P4 merupakan pelamar umum, yaitu guru-guru yang terdaftar di Dapodik kurang dari 3 tahun dan juga lulusan PPG Prajabatan. Nah, beliau sendiri khawatir jadwal pendaftaran yang berbarengan itu menimbulkan gelombang protes dari guru yang lulus passing grade P3K tahun 2021. Selanjutnya beliau juga mengatakan jumlah P1 cukup banyak dan harus dipastikan dahulu penempatan mereka, baru menyusul kelompok P2, P3, dan pelamar umum. Jangan semuanya diselesaikan tahun ini, seharusnya bertahap. Beliau khawatir bila nanti P1, P2, P3 diselesaikan tahun ini, akan menimbulkan gelombang protes terutama bagi guru lulusan passing grade. Penyebab yang kedua yaitu banyaknya Pemda yang tidak tahu posisi Dapodik. Bima Haria mengatakan banyak Pemda yang tidak mengetahui posisi Dapodik sehingga terlalu berisiko jika P2 dan P3 langsung diikutsertakan bersama-sama dengan guru lulus passing grade. Beliau menilai alangkah bijaknya bila guru P1 diamankan terlebih dahulu posisinya sebab mereka sudah 2 kali ikut tes P3K. Alasan yang ketiga yaitu berbahaya SSCASN dibuka, data P2 dan P3 belum siap. Bima mengatakan BKN tidak mau gegabah membuka SSCASN P3K 2022 sebelum hal-hal krusial itu diselesaikan. Beliau juga belum bisa memastikan kapan pendaftaran seleksi P3K 2022 dibuka. Kalau dipaksakan dibuka tanggal 25 dan kemudian dibuka SSCASN, sementara datanya P2 dan P3 belum siap, maka akan sangat berbahaya. Beliau juga blak-blakan menyebutkan data yang baru diserahkan oleh Kemdikbudristek ke BKN adalah data guru lulus passing grade atau P1. Adapun untuk data guru honorer K2 yang belum ikut tes P3K 2021 maupun yang tidak lulus passing grade yang disebut dengan P2 belum diserahkan. Begitu juga dengan data P3, Bima mengatakan ini pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022. Beliau juga menyampaikan bahwa kalaupun dipaksa membuka SSCASN, maka akan nampak atau akan terlihat masih banyak yang tidak dapat formasi karena datanya belum lengkap dan pasti akan mengundang protes yang lebih banyak lagi. Selanjutnya untuk penyebab yang keempat, bereskan dulu NIP P3K dari pelamar P1.
Bima Arya menegaskan pihaknya ingin menyelesaikan 193.954 guru yang lulus passing grade terlebih dahulu. Setelah diketahui bahwa masih ada sisa formasi, baru pendaftaran untuk P2 dibuka. Begitu juga ada formasi yang tersisa, maka bisa membuka untuk pendaftaran P3. Jika masih terdapat formasi yang tersisa lagi, maka bisa dibuka untuk pelamar umum dan diberikan kesempatan. Pada prinsipnya dibuat bertahap agar yang berhak tetap menerima haknya. Sekedar catatan, beliau juga pernah menduduki jabatan Wakil Kepala BKN pada 2013 hingga 2015, kemudian dilantik menjadi Kepala BKN sampai dengan tahun 2021. Setelah menjadi Kepala BKN pada 16 Juli 2021, beliau berpindah ke jabatan fungsional ahli utama di BKN sebagai analis kebijakan utama dan sekaligus diangkat sebagai pelaksana tugas Kepala BKN sampai dengan saat ini. Selain itu, beliau juga sudah lama berkarir di BKN. Tentunya beliau sudah paham detail proses seleksi ASN dengan beragam kerumitan dan potensi persoalan yang akan muncul nantinya. Penyebab yang kelima ada data nakes susulan. Nah, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Bapak Suharmen juga mengungkapkan sejumlah masalah yang menjadi kendala pendaftaran seleksi P3K 2022 belum bisa dibuka tanggal 25 Oktober. Contohnya adalah tenaga nakes, di mana pada Kemenpan RB nomor 968 tahun 2022 telah terbit pada tanggal 20 Oktober, namun Kemenkes baru mengusulkan lagi data nakes yang bekerja di Kementerian Pertahanan. Kalau data nakes di Kemenhan baru dimasukkan, Kemenkes tanggal 20 Oktober, prosesnya bakal lama lagi. Alasan yang terakhir yaitu sejumlah instansi mengundurkan diri. Suharmen mengatakan sejak Selasa 25 Oktober, API Service Kemendikbudristek sudah selesai di server development. Setelah itu dicoba di server production yang akan digunakan untuk pendaftaran. Namun muncul masalah baru yakni soal formasi. Pasalnya ada formasi yang kosong lantaran sejumlah instansi mengundurkan diri, membatalkan membuka formasi tertentu pada seleksi P3K 2022. Jika akun SSCASN dibuka tetapi ada formasi yang masih kosong, maka hal ini akan merugikan pelamar. Beliau menyebut Pemprov DKI Jakarta yang meminta mundur formasi tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya. Yang lanjut hanya formasi guru, tetapi dia belum mengetahui apakah usulan tersebut disetujui Kemenpan RB atau tidak. Sampai sekarang surat dari Kemenpan RB belum ada. Posisi formasi terbaru itu yang harus dipastikan terlebih dahulu sebelum SSCASN dibuka. Kalau SSCASN masih dibuka, padahal ada daerah yang sudah mundur, akan menimbulkan kehebohan karena ada pelamar yang akan mendaftar di formasi kosong. Kasihan mereka yang sudah berharap padahal formasinya tidak ada. Makanya kami tunggu beres terlebih dahulu. Kalau sudah ada surat dari Menpan RB, otomatis formasi kosong akan kami hapus dari daftar formasi, kata beliau. Nah baik Bapak Ibu semuanya, demikian informasi singkat yang bisa His Channel sampaikan berdasarkan kutipan dari jpnn.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.